persiapan, kita angkat suatu pujian yang berkata selamat pagi Bapak. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan angkat satu pujian lagi yang berkata, Aku tentara kecil. Diundang adik-adik yang masih tetap duduk di rumah untuk berdiri. Tentara kecil. Aku tentara kecil. Yesus panglima-Ku. Tuhan pimpinlah kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Masih tetap membawakan satu pujian adik-adik. Lebih semangat lagi, orang angkat satu pujian yang berkata, Kitlong badannya besar. Tetap orang akan bawakan satu pujian yang lebih semangat lagi buat adik-adik yang ada di rumah, bahkan guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah, yang saat ini juga sama-sama dengan orang yang ada di studio saat ini. Mari saudara menyanyi bersama, mari jo semua sama-sama. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, pagi hari ini sekolah minggu akan torang mulai kan? Nah, adik-adik yang saat ini berada di rumah, yang akan beribadah bersama-sama, Engkuji bersama dengan teman-teman yang ada di sini, akan menuntun untuk ibadah pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, orang akan masuk di dalam lagu Aku dan Kamu Sama di Mata Tuhan. Kamu sama di mata Tuhan, karena
di mata Tuhan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Ya, masih tak berdiri. Bagaimana adik-adik yang ada di rumah? Senang. Ada sukacita? Amin. Yes. Sukacita, 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 sukacita. Yes. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, orang tetap akan membawakan pujian, orang menyanyi bersama-sama lagu yang berkata, Saat Iblis Menggodaku. Saat iblis menggodaku, aku tolak dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, karena berani tampil beda. Berani tampil beda. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum orang masuk dalam pembacaan Alkitab, orang akan buka dengan doa, dan doa saat ini akan dibawakan oleh Enci Sisi. Nah, adik-adik sekalian, mari kita buka ibadah pagi hari ini dengan berdoa. Semua sikap berdoa yang baik dan benar seperti apa? Coba. Nah, sudah semua? Mari berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Kami bersyukur hari ini kami boleh bangun di pagi hari. Kami berterima kasih ada nafas kehidupan. Kami berterima kasih ada orang-orang di sekitar kami yang mengasihi kami. Saat ini Tuhan kami mau beribadah sekolah minggu. Berkatilah kiranya agar ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan ampunilah dosa kami agar kami dapat mengikuti ibadah dengan baik. Dan jauhkanlah iblis yang mau menggoda kami dalam ibadah ini. Semoga kami tetap fokus dan boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi anak yang dengar-dengaran dan disiplin. Inilah doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, bahkan adik-adik yang ada di studio saat ini, sebelum orang masuk di dalam mendengarkan firman Tuhan, disilakan duduk buat adik-adik semua. Dan saat ini orang akan mendengarkan ayat hafalan. Nah, minggu yang lalu ada tugas kan dari Enci Ira membawakan ayat hafalan. Nah, pada pagi hari ini ada orang berteman yang akan membawakan ayat hafalan, yakni Adik Agung Lumenta. Disilakan. Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu.
Lukas 11 ayat 9. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, tadi tolong dengar bersama-sama, tolong berteman. Agung apa kote? Agung Meminta yang telah membawakan ayat hafalan yang ditugaskan pada minggu yang lalu oleh Enci Ira. Nah, saat ini tolong akan masuk di dalam pembacaan Alkitab serta tolong mendengarkan cerita yang nanti akan dibawakan oleh Enci Bulan. Nah, sebelumnya tolong angkat satu pujian yang berkata, "Ku mau cinta Yesus." Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, pilih aku anakmu, hayatkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, pilih aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita ulangi sekali lagu ini dengan sikap berdoa, kita menyanyikan satu lagi. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kasih pada Enci Bulan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum torang mau membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan, torang mau minta petunjuk dari Tuhan supaya torang boleh mengerti itu firman Tuhan. Bagaimana sikap berdoa adik-adik? Kunci tangan, tutup mata, mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup dan yang menyelamatkan kami semua. Di saat ini, kami anak-anak sekolah minggu, Jemaat Gemim Baitul Kolongan, akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Roh Kudus yang berasal dari Tuhan, memberkati kami, menyertai kami, agar supaya kami mengerti apa maksud dari firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama. Ini Tuhan, doa syukur dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk. Nah, adik-adik sekolah minggu, di saat ini
torang semua baca Alkitab yang terdapat dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Sudah? Yang di rumah sudah apa? Adik-adik sudah apa itu Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21? Belum? Nah, sekali lagi pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini yang terdapat dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 21. Sudah semua sudah apa? Nah, Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? jawab Yesus, Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah.
Nah, adik-adik, torang coba baca Alkitab. Saat ini torang memasuk dalam cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Di pagi hari ini, torang mau belajar firman Tuhan yang torang so baca tadi, yaitu seorang pemimpin agama Yahudi yang ingin mengenal Tuhan Yesus. Nah, sekarang Encik mau bertanya, siapa? Kalau yang ada bataru kira, siapa dang dia adik-adik? Siapa itu seorang pemimpin agama Yahudi yang ingin mengenal Tuhan Yesus? Siapa? Nah, adik-adik, dia penama Nikodemus. Adik-adik so tahu, ingat, sebentar Encik mau bertanya ulang. Nah, dalam cerita Alkitab kita di pagi hari ini, karena ini Nikodemus, solia ini mujizat-mujizat Tuhan Yesus dan mendengar ajaran-ajaran Yesus, maka ini Nikodemus percaya bahwa Yesus itu benar-benar seorang guru yang diutus oleh Allah. Sehingga ini Nikodemus ini suka sekali dia mau baku dapat dengan ini Tuhan Yesus. Kong suka sekali mau bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Mar, dalam bacaan Alkitab katakan bahwa ini Nikodemus ini ada batunggu sampai malam baru dia boleh bercerita dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setelah ini Nikodemus baku dapa dengan Tuhan Yesus, kemudian Yesus mengajarkan kepada Nikodemus bahwa kalau suka mulia itu kerajaan Allah, maka orang tersebut harus dilahirkan kembali. Nah, adik-adik, ini Nikodemus ini so bingung dia. So bingung, masa mau lahir ulang? Masa mau jadi adik bayi ulang? Padahal bukan itu Tuhan Yesus maksud. Bukan kelahiran mau jadi adik bayi ulang. Karena coba pikir, ndak mungkin Kang, torang so besar, kok mau kasih masuk ulang patorang mama puru, ndak mungkin toh. Jadi Tuhan Yesus maksud ialah kelahiran kembali itu adalah kelahiran rohani. Yesus berkata bahwa seseorang itu harus dibaptis dengan air dan Roh Kudus. Kemudian Yesus juga memberikan kata-kata yang indah kepada Nikodemus dan torang semua anak-anak Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini kepada orang semua, maka Tuhan Allah mengutus ini Yesus ke dalam dunia untuk membayar dosa-dosa kita dan menyelamatkan orang semua. Yesus juga dalam bacaan Alkitab ini menjelaskan bahwa Allah dan Roh Kudus bekerja dalam hati torang semua, memberi torang iman dan memberi torang hidup yang baru. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, torang mesti mengucap syukur pa Tuhan. Torang berterima kasih pa Tuhan,
Karena Tuhan Allah sangat mengasihi torang semua dan menyelamatkan torang semua dari dosa-dosa. Bahkan Tuhan Yesus memanggil torang semua sebagai anak-anak apa? Tuhan Yesus memanggil torang sebagai anak-anak apa? Anak-anak Tuhan. Apa jago sekali torang pe adik-adik sekolah minggu Gemimba Itel Kolongan. Kalau torang suka mau lahir kembali, maka torang harus bikin apa? Siapa dulu di sini suka mau lahir kembali? Angkat tangan, biar di rumah angkat tangan. Siapa suka di sini mau lahir kembali? Angkat tangan. Aduh, banyak kotek sekali yang suka mau lahir kembali. Maka kalau torang suka mau lahir kembali, torang harus bertobat. Torang bertobat, torang mengakui akan torang pe dosa-dosa pa Tuhan, dan mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, serta meminta roh dari Tuhan supaya roh Tuhan itu tetap tinggal di dalam torang pe diri. Torang juga harus mengikuti perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada torang semua. Siapa di sini jaba dengar-dengaran? Pa mama dan papa, pa oma opa. Siapa di sini dengar-dengaran? Angkat tangan. Angkat tangan siapa yang dengar-dengaran? Pa torang pe mama dan papa. Angkat tangan tinggi-tinggi. Aduh, angkat tangan lebih tinggi. Siapa yang dengar-dengaran? Mar, betul-betul toh ini dengar-dengaran. Kagak ini towo-towo. Angkat tangan. Nah, semua kote betul-betul dengar-dengaran patorang pe mama deng papa. Nah, kalau torang dengar-dengaran patorang pe mama deng papa, kalau torang dengar-dengaran patorang pe oma deng opa, kalau torang dengar-dengaran patorang pe kakak-kakak, torang dengar-dengaran patorang pe enci-enci sekolah minggu, guru-guru di sekolah, torang saling mengasihi terhadap torang pe sesama, torang saling menolong terhadap torang pe sesama, maka Roh Kudus akan tetap diam dalam torang pe hati, torang pe diri. Nah, Tuhan Yesus memberkati torang semua. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tadi torang telah mendengarkan firman Tuhan, bahkan telah mendengarkan cerita. Nah, sekarang saat ini torang akan memberikan persembahan, dan sambil memberikan persembahan, torang angkat satu pujian yang berkata, Mas perak ku tak punya. Tapi yang ada
Tuhan Yesus kasihi, setelah memberikan persembahan, kita akan masuk di dalam doa syukur dan doa umum. Kembali diundang Ence Ulan untuk membawakan doa. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, di saat ini torang mau berdoa. Bagaimana tuh sikap berdoa? Sama yang tadi, kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas tuntunan dan penyertaan Tuhan, sehingga ibadah sekolah minggu di pagi hari ini boleh berjalan dengan segala yang baik. Di dalam ibadah ini, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami baca dan dengar itu bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus yang berasal dari Tuhan selalu menyertai dan menuntun akan setiap perjalanan kehidupan kami. Dan ajarilah kami ya Tuhan untuk selalu setia kepada Tuhan, mengikuti akan setiap perintah-perintah Tuhan, saling mengasihi, saling menolong, dengar-dengaran kepada orang tua, oma, opa, dan kakak-kakak kami. Dan ajarilah kami ya Tuhan untuk selalu mengucap syukur dalam keadaan kami seperti apapun itu. Ya Tuhan Yesus, dalam ibadah kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang sudah kami berikan itu bisa terpakai untuk guna, hormat, kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan Yesus, di saat ini kami juga mau berdoa kepada Tuhan bagi Komisi Pelayan Anak yang berada di sinode, yang berada di wilayah, dan yang berada di jemaat. Terlebih khusus jemaat Gemim Baitul Kolongan. Kiranya Roh Kudus Tuhan selalu menuntun, memberkati, dan memberikan hikmat dan rasa sabar dan semangat dalam menjalani akan segala tugas tanggung jawab mereka, agar supaya mereka dapat menjalankan segala tugas tanggung jawab dengan sesuai kehendak Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa kepadamu bagi jemaat Gemim Baitul Kolongan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami jemaat Gemim Baitul Kolongan, kiranya selalu dalam tuntunan dan penyertaan dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami di saat ini bersatu hati, berdoa bersama, kiranya Tuhan memulihkan akan dunia kami ini, memulihkan bangsa dan negara kami, memberkati akan seluruh pemerintah yang ada di dunia ini, dan memberkati akan tenaga medis yang ada di seluruh dunia ini, dan kami semua yang saat ini menghadapi akan virus COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus mau menolong kami, memberikan kami jalan keluar yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan, agar supaya virus corona ini dapat diputuskan mata rantainya, dan kerinduan kami untuk beribadah di gedung gereja bersama dengan
orang tua, dan sahabat-sahabat kami bisa terlaksana seperti dahulu lagi. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa kepadamu bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit virus COVID-19 ataupun penyakit lainnya. Tuhan kiranya menolong mereka, mau menyembuhkan, mau memulihkan mereka, agar supaya mereka bisa sembuh. Dan ampunilah ya Tuhan akan setiap salah dan dosa-dosa kami. Ini Tuhan Yesus, doa syukur dan permohonan kami. Demi Kristus Yesus, kami akan sempurnakan doa kami ini dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, saatnya Tuhan akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Diundang semua berdiri. Dan kita angkat satu pujian yang berkata, lihat ribuan pulau. Menyanyi sekali lagi lagu ini lebih lagi dan lebih lagi ya. Sebuah lagu untuk memberkati. Lihat ribuan pulau dan jutaan anak, lihat negeri tercinta untuk kasih-Mu. Lihat ribuan pulau dan jutaan anak, lihat negeri tercinta untuk kasih-Mu. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, ini aku utusanmu Tuhan, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, ini aku Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita akan menerima berkat, diundang pada Enci Ulan. Nah adik-adik, orang mau terima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya.
ibadah pagi hari ini. Nah, adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan apa lagi? Jaga jarak. Jaga jarak. Nah, orang akan angkat satu pujian yang akan berkata, selesailah sekolah minggu.